Sesi kedua sosialisasi 4 bulan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bapak Dr. Haji Hidayat Nurwahid MH. Untuk itu, mari kita sama-sama simak yang akan disiarkan secara langsung di video berikut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan paparan. Baik, akhwat sekalian, pimpinan kami dan keluarga besar kami yang saya hormati, semanja yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup bisa didengar. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar kami, ketua umum, bagian dan seluruh pimpinan kami di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan peserta sosialisasi dari saya hormati. Hari ini atau sejak kemarin ya, kami mempunyai teman yang lain, yaitu kami M-nya 1, Satuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sekarang demikian menggelegar, gitu. Kodenya M-nya 1. Tapi kalau M-nya 2, kami harus lebih menggelegar lagi. Dan itu satu fakta bahwa kita memang berada di Indonesia, dan seperti yang selalu saya sampaikan bahwa kami sebagai satu kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia dengan beragam capaian, canangan, program kerja dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antara yang sudah terjadi adalah kami ini beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Tentu harapannya adalah apa yang kemudian juga dicanangkan oleh kami untuk menghadirkan negarawan yang Muslim yang negarawan gitu ya, itu menjadi semakin bisa didekatkan, direalisasikan, dan karena memang salah satu cara untuk menghadirkan dari kami menjadi Muslim negarawan memang harus juga betul-betul mengenali tata nilai dan sistem serta aturan yang diberlakukan di bumi di mana negara itu hadir dan dia adalah Muslim. Saya sering sampaikan bahwa ada hal yang sering dilupakan dalam konteks kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu relasi yang amat sangat nyata dan kokoh dan kuat gitu ya, dan sudah mendarah daging di bagian yang tak bisa dipisahkan kecuali oleh manipulasi-manipulasi, yaitu relasi antara umat Islam di Indonesia dengan negaranya yang bernama Indonesia ini. Kita baru saja memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka, juga kemarin kita memperingati Hari Konstitusi. Kedua-duanya sesungguhnya memberikan kepada kita sebuah fakta bahwa dari dulu kalangan terpelajar, kalangan Muslim, itu mereka begitu terlibat secara maksimal untuk kemudian mengejawantahkan, menerjemahkan keislaman mereka dalam kenegarawanan mereka demi untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka ini. Jadi Indonesia Merdeka, Konstitusi Undang-Undang 45 itu adalah produk capaian jihad mujahadah dari kalangan muslim-muslim terpelajar, negarawan, bersama dengan pihak-pihak yang lain. Ada keberanian yang luar biasa dari kalangan muslim terpelajar ini, baik mereka yang latarnya adalah dari
dunia kampus. Ada yang kampusnya dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ada yang latarnya adalah dari Universitas Islam, bahkan dari Al-Azhar. Ada yang latarnya dari pesantren lokal, gitu ya, seperti dari Al-Azhar Kiai Haji Kahar Mutakhir, ya, anggota Panitia 9 juga, anggota BPPK. Ada juga yang latarnya adalah pendidikan pesantren lokal seperti Kiai Haji Hashim maupun juga Kiai Bagus Hadi Kusumo. Ada yang mau otodidak seperti Haji Agus Salim, ya. Ada yang memang berangkat dari jalur politik sejak dari awalnya seperti Haji Agus Prasioso. Ada yang memang mereka-mereka yang tidak secara khusus berafiliasi dengan Partai Islam maupun ormas Islam, tapi mereka adalah Muslim. Yang memiliki kepedulian yang luar biasa di Indonesia. Dari 9 anggota panitia 9 itu 8-nya adalah Muslim. Nah, 4 yang Muslim itu dari latarnya adalah dari Partai Islam dan dari ormas Islam. Dari ormas Islam ada dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Mutakhir, dari NU Kiai Haji Hashim, dari Partai Islam, dari Partai Syarikat Islam Haji Agus Prasioso, dari Partai Penyadar Haji Agus Salim, ya. Dan jadi dari konteks ini jelas bahwa ada peran ormas Islamnya, tapi juga ada peran Partai Islam. Dan mereka 4 tokoh ini semuanya terpelajar. Kiai Haji tadi saya sampaikan di depan, Kiai Haji Kahar Mutakhir alumni Al-Azhar, Kiai Haji Wahid Hashim alumni Kebiron, ya, dari Jombang. Kemudian Haji Agus Prasioso, beliau adalah seorang pelajar melalui keluarga besarnya. Dia adalah adik dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh pergerakan yang luar biasa. Dan Haji Agus Salim adalah otodidak yang belajar secara mandiri dan pun menjadi manusia yang sangat luar biasa unggul. Dan 4 dari kalangan nasionalis itu adalah Insinyur Soekarno, tamatan dari ITB sekarang menjadi demikian. Dr. Andes Muhammad Hatta, seorang ekonom tamatannya dari Belanda. Kemudian Mr. Muhammad Yamin, Mr. Direktur, beliau ada ahli hukum. Juga Mr. Ahmad Subarjo, juga Mr. Indirekta. Saya mengatakan bahwa 4 tokoh Muslim dari ormas dan Partai Islam itu yang sangat terpelajar itu, mereka tidak minder, gitu ya, keahliannya, kepintarannya, dan kemudian kenegarawanannya, ya, dan latar organisasinya membuat mereka kemudian maju untuk kemudian bersama dengan 4 tokoh dari kalangan nasionalis non organisasi agama, kemudian ada 1 dari kalangan Kristiani. Mereka membahas dan hadirlah sebuah piagam, sebuah gentleman agreement, satu hal yang menggambarkan tentang cita-cita Indonesia merdeka, dan itu bisa kita lihat di dalamnya betapa kuatnya pengaruh daripada 4 tokoh dari kalangan umat Islam itu. Saya sering katakan bahwa ada 3 peristiwa yang bisa menghadirkan cita-cita pada zamannya. Ketika Orde Baru runtuh, kemudian hadirlah Orde Reformasi, kami juga kemudian lahir. Cita-citanya adalah yang disebut dengan 6 tuntutan reformasi. Ada tentang masalah demokratisasi, ada terkait dengan masalah amandemen Undang-Undang Dasar, ada terkait dengan penegakan hukum, ada terkait dengan pemberantasan KKN, ada terkait dengan kebebasan pers, ada juga yang terkait dengan penghukuman terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Itu tuntutan waktu itu. Tapi ini tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar atau tidak ada di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Kemudian ketika Soeharto hadir, Orde Baru hadir, runtuhlah Orde Lama. Tuntutan waktu sudah berituran di tuntutan rakyat. Ada yang terkait dengan masalah pembubaran PKI dan komunisme, pelarangan komunisme, Marxisme dan Leninisme, dan yang kedua adalah terkait dengan pembubaran kabinet, dan yang ketiga adalah menurunkan harga-harga. Tuntutan waktu itu demikian. Tapi sekali lagi tuntutan itu ada jawaban atas masalah yang ada, tapi tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut saya tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ketika Indonesia merdeka, itu cita-citanya adalah
ketika kemudian Belanda rontok dan Jepang rontok gitu ya, kemudian Indonesia merdeka. Para founding fathers yang kemudian timbul dalam 1999 itu, mereka sudah merumuskan tentang cita-cita Indonesia merdeka. Dan di situ nampak betul bagaimana kemudian para Muslim negarawan, ya jadi baik yang kemudian terlibat di dalam Partai Islam maupun yang tidak terlibat di dalam Partai Islam Ormas Islam, mereka menghadirkan kesepakatan yang luar biasa. Dan inilah yang tentu terus didalami oleh para aktivis kami yang ingin menjadi Muslim negarawan gitu, untuk mengenal betul bahwa peran Muslim negarawan itu sudah dilaksanakan, penting untuk kemudian dijaga dan dilanjutkan, dan bila ingin menjadi Muslim negarawan di Indonesia, ya memahami betul tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta, Mukadimah Undang-Undang Dasar menjadi sangat dipentingkan. Karena di sana sekali lagi nampak betul ya bagaimana pengaruh daripada Muslim yang negarawan itu. Di alinea pertama jelas sekali disebutkan tentang cita-cita untuk Indonesia yang bukan hanya sekedar merdekanya biasa, tapi dia merdeka untuk mendukung segala upaya untuk menghadirkan keadilan dengan kemerdekaan dan menolak segala bentuk kezaliman yang bernama penjajahan. Dan terus semakin relevan ketika kemudian dimanakan oleh Bung Karno bahwa ini maksudnya penjajahan bukan sekedar penjajahan fisik, tapi juga penjajahan non fisik, neokolonialisme, baik yang terkait dengan penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, penjajahan sosial, penjajahan ideologi. Inilah yang sekarang sedang terjadi. Apalagi bila kemudian dirujuk ke dalam bagaimana Palestina yang sejak awal Indonesia merdeka, mereka mendukung Indonesia merdeka. Tetapi sampai hari ini mereka masih amat sangat berat untuk bisa mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara penuh. Di PBB mereka baru diakui sebagai dalam terakhir keanggotaannya ada keanggotaan tidak penuh. Mereka anggota sidang umum PBB tapi tidak memiliki suara karena mereka adalah semacam peninjau sebagaimana Vatikan. Tapi Indonesia sudah kemudian merdeka dan menyatakan diri kemerdekaannya adalah untuk menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karenanya Indonesia menolak segala bentuk penjajah. Dan karenanya wajar bila Bung Karno selalu mengatakan bahwa ketika banyak orang atau saya pernah juga di debat gitu oleh beragam tokoh dan mereka mengatakan Pak Hidayat, kenapa sih kita Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Bukankah negara-negara Arab sudah mulai semakin banyak yang membuka hubungan dengan Israel, baik resmi maupun tidak resmi, baik ekonomi maupun politik? Saya katakan kepada mereka bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dan pemimpin bangsa Indonesia yang luar biasa itu Bung Karno, beliau sudah menegaskan bahwa sejak tahun 55, 58 beliau punya sikap-sikap yang sangat luar biasa. Tahun 55 itu ketika dia akan diselenggarakan konferensi Asia Afrika, beliau tidak mau mengundang Israel, sekaligus Israel minta untuk diundang. Karena Israel waktu itu sudah hadir sebagai negara penjajah, sebagai negara yang menjajah Palestina. Bung Karno justru mengundang Al-Amin, Sayyid Al-Amin Al-Husaini, Imam Al-Akbar Masjid Al-Aqsa. Itu yang diundang untuk hadir ke Bandung menghadiri konferensi Asia Afrika. Ketika Indonesia pada waktu itu akan masuk ke dalam Piala Dunia, tinggal lagi Indonesia akan mewakili Asia, dan karenanya babak penyisian akhir itu Indonesia mewakili Asia Timur melawan Israel mewakili Asia Barat. Bung Karno lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam Piala Dunia karena harus melawan Israel. Lebih baik tidak melawan Israel, lebih baik tidak bertemu dengan Israel, yang artinya adalah mengakui Israel sebagai negara yang menjajah gitu ya. Lebih baik tidak ikut Piala Dunia ketimbang mengikuti Israel. Sampai setingkat itu. Bahkan tahun 62-an beliau Bung Karno membuat pernyataan yang luar biasa, sangat tegas bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Bisa sampaikan kepada mereka bahwa pimpinan kita adalah bukan negara-negara Arab itu, pimpinan kita adalah Bung Karno. Bung Karno menyampaikan bahwa
selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu Israel adalah penjajah, dan selama itu Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Luar biasa, izah yang luar biasa. Dari mana munculnya? Dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi 4 tokoh umat Islam yang demikian luar biasa itu, mereka berani untuk kemudian melibatkan diri, terlibat dalam pembahasan yang amat sangat berkualitas, menghadirkan prinsip-prinsip cita-cita Indonesia merdeka. Pada akhirnya kedua, dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tegas sekali bagaimana kemudian visi ketika Indonesia akan diperjuangkan menjadi negara yang merdeka itu adalah bukan untuk menghadirkan negara yang kemudian memecah belah anak bangsanya, atau kemudian menghambat kepada kepentingan asing sehingga tidak berdaulat, atau kemudian menghadirkan suatu kondisi yang tidak adil dan tidak makmur. Tidak. Tokoh umat Islam itu punya visi yang kemudian didialogkan dan hadirlah menjadi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa Indonesia merdeka itu adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebuah visi yang sangat mendalam. Kalau kita rujukan dalam Al-Quran, ya amat sangat jelas sekali bahwa ini semuanya amat sangat dekat dengan diri Al-Quran. Bersatu, batas menghadapi oleh tafarruqu, berdaulat, wala tahinulah tanzan wa antum la'launa kuntum mu'minin. Adil dan makmur sangat jelas. Alinea ketiga semakin jelas lagi bagaimana peran para terpelajar yang menjadi negarawan dan muslim, dan kemudian tidak takut dan tidak minder untuk kemudian menyuarakan tentang nilai dan ideologi yang mereka yakini dalam konteks Indonesia, dan kemudian bisa disepakati bersama-sama, bahkan dengan yang non muslim pun bisa menyepakati apa itu. Alinea ketiganya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang lurus supaya bertujuan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaan. Jadi visinya adalah sebagai muslim dan negarawan, mereka telah meletakkan prinsip yang luar biasa bahwa Indonesia yang dimerdekakan ini adalah diyakini, dan sekali lagi ini diterima oleh 5 tokoh yang lainnya dengan latar belakang ideologi dan agama yang beragam itu. Mereka menerima dan menyepakati bahwa Indonesia kita ini bukan negara kufur, bukan negara kufur nikmat, bukan negara ateis, bukan negara liberalis, bukan negara kapitalis, bukan negara hedonis, bukan negara permisif. Ini adalah negara yang diyakini sebagai kemerdekaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian maka memang amat sangat penting untuk selain ini diinternalisasi, disosialisasikan, supaya kemudian tidak terjadi apa yang sering disebut sebagai satu pihak ada Indonesia fobia, karena mengira bahwa umat Islam mengira bahwa Indonesia ini ada hubungannya dengan umat Islam. Berarti tidak mungkin ada ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bila kemudian tidak ada umat Islam yang berjuangkan nilai-nilai tersebut. Tidak mungkin ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu munculnya dari kalangan sekuleris, liberalis, apalagi komunis, ateis, tidak mungkin. Itu munculnya adalah dari kalangan muslim yang negarawan, yang intelektual, yang paham betul tentang agamanya, tapi sekaligus paham betul bahwa mereka berada di Indonesia dan sedang berjuangkan tentang nilai-nilai yang akan dibelakang di Indonesia. Ini penting untuk kemudian diinternalisasi oleh antum semuanya, umat Islam, supaya kita paham betul bahwa Indonesia ini betul-betul relasinya dengan umat, dengan Islam, dan umat Islam sangat kuat. Dan supaya kemudian tidak terjadi Islamophobia, karena mengira bahwa sekali lagi umat Islam tidak ada perannya. Ternyata luar biasa, amat sangat nyata, dan bahkan amat sangat diakui, diterima, dan bahkan menjadi terpatri abad. Dan itu kemudian pun juga penting untuk dinilai sebagai bahwa Indonesia yang dicita-citakan ini adalah sekali lagi bukan Indonesia yang sekuler, bukan Indonesia yang kafir, yang taut, yang kemudian atau yang komunis, yang ateis, yang liberalis, yang kapitalis, enggak. Tapi Indonesia yang dalam upaya untuk memajukan bangsanya, mereka tetaplah negara dan bangsa yang religius, yang mengakui pada bukan hanya kepada adanya Allah Tuhan, tapi juga bahwa Allah dan Tuhan yang kita yakini itu adalah begitu luar biasa perannya dalam kehidupan, sehingga menghadirkan rahmat dan berkahnya untuk menghadirkan Indonesia merdeka. Padahal ini yang keempat. Dan kalau melihat dua hal ini ketiga, maka wajar bila kemudian kemarin
tadi Ustaz Sunan Jaya menyampaikan, bukan iman Islam, bahkan seluruh ormas keagamaan satu kata. Dan PKS sama dengan mereka, yaitu menolak rancangan undang-undang tentang HIP karena bertentangan dengan Pancasila yang disepakati dan tidak mementingkan tentang prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan bila itu terjadi, tidak mengenai ketuhanan yang Maha Esa, ya artinya adalah mereka tidak memposisikan Indonesia sebagai negeri yang kemerdekaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang kuasa. Pada hal ini kan Pak, akan kita lihat bagaimana para penifaders itu betul-betul menghadirkan kepada kita tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman yang menyatu di dalam semangat besar menghadirkan dua hal. Di alinea keempat di separuh pertama, itu menghadirkan tentang pemerintahan Indonesia dan negara Indonesia yang diwajibkan untuk melakukan melindungi segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan kehidupan bangsa, dan terlibat menghadirkan ketertiban dunia. Ini perintah kepada pemerintah, kepada pemerintah. Sehingga sudah sangat seharusnya bila sebagai muslim negarawan, sebagai kalangan muda memahami betul bahwa perintah untuk menghadirkan nilai-nilai tadi, melindungi segala tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terlibat dalam menghadirkan ketertiban dunia, itu adalah perintah yang selayaknya selalu diingatkan kepada negara, karena negara yang diperintahkan untuk melakukan itu. Jangan sampai kemudian ya dituntut oleh rakyat untuk selalu memahami undang-undang dasar, untuk memahami tentang Pancasila, tapi negara malah tidak menjadi contoh terbaik bagaimana Pancasila, bagaimana kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pembentukan undang-undang dasar tidak dilaksanakan. Bahkan seringkali mereka menyebut sebagai ini bantuan presiden, bantuan kementerian sosial, bantuan. Tidak betul. Itu bukan bantuan, itu adalah kewajiban negara. Dan itu bukan bantuan individual presiden maupun individual menteri, itu adalah kewajiban negara, kewajiban kementerian kepada rakyat Indonesia. Memahami cita-cita ini menjadi sangat penting, atau sekali lagi agar dialektika dan kehidupan berdemokrasi bisa dikelola dengan baik, sehingga dengan demikian cita-cita bangsa dan bernegara tetap berada dalam sirotol mustaqim, tetap berada dalam kiblat bangsa yang benar, sehingga kemudian tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang kemudian belakangan ini banyak terlihat. Pada alinea keempat di separuh terakhir, itu jelas sekali tentang para founding fathers, para muslim negarawan itu juga menegaskan tentang pentingnya pemerintah melaksanakan 4 tuntutan tadi itu dibingkai dalam undang-undang dasar dan di dalam dasar negara yang disebutkan 5 nilainya. Tadi 5 nilai itulah yang kemudian oleh Pak Harto tadi Stasiun Master menyampaikan melalui impresnya nomor 12 tahun 1998, kemudian menyebut bahwa 5 hal yang disebutkan dalam undang-undang dasar itulah Pancasila. Dimulai dengan yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan dan beradab, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, sila keempat adalah kerakyatan individu hikmat biasa dalam satu kewakilan, sila kelima adalah keadilan sila bagi seluruh Indonesia. Menyebut bahwa ini adalah Pancasila dengan urutannya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, itu adalah impresnya Soeharto. Jadi Orde Baru sekali lagi dalam konteks ini ya memang mereka mempunyai sejarah dan mempunyai peran untuk kemudian merumuskan dan menegaskan tentang bahwa 5 hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pancasila dengan urutannya dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dulu belum disebut oleh Bung Karno melalui penyebutan definitif semacam ini, apalagi dalam dokumen negara. Karena yang ada nanti Undang-Undang Dasar tidak secara spesifik menyebut bahwa itu adalah Pancasila. Sekalipun memang itulah yang diyakini sebagai Pancasila, karena tidak ada yang kemudian tokoh-tokoh negara yang mengatakan bahwa itu bukan Pancasila. Dan ketika Bung Karno menyampaikan dekretnya pada tanggal 9 Juli tahun 59, itu juga tidak secara spesifik menyebut bahwa ada Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sekalipun ya diyakini bahwa 5 nilai, 5 sila itulah Pancasila. Jadi sekali lagi ada peran dari Bung Karno untuk dengan
Pancasila dan PPKI-nya menghadirkan rumusan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tapi menyebutkan bahwa itu adalah Pancasila dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan angka dan urutannya. Itu adalah jasa daripada Presiden Soeharto melalui Impresnya, Impres nomor 12 tahun 1968. Saya mengatakan bahwa para bapak bangsa dan para muslim negarawan itu memberikan kepada kita keteladanan bagaimana sekali lagi mereka bisa bermusyawarah, bagaimana mereka kemudian bisa memberikan peran yang terbaik, bagaimana mereka dari latar belakang organisasi beragam-ragam bisa kemudian bisa berkolaborasi untuk menghadirkan suatu keputusan besar, menghadirkan dasar negara, dan itu diterima oleh semuanya. Dan bahkan pada waktu itu jalan tengah yang kemudian mereka munculkan adalah menghadirkan sila pertamanya ada ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemberontaknya. Itulah jalan tengah antara tuntutan awal untuk menghadirkan negara berdasarkan Islam atau tuntutan sebaliknya negara berdasarkan kepada kebangsaan. Jalan tengahnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemberontaknya. Tapi ketika kemudian Pancasila ini berlaku ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus, kita mengetahui 17 Agustus sore kemudian terjadi peristiwa yang kemudian merubah sila pertama menjadi ketuhanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi para bapak bangsa yang adalah muslim negarawan, ada 4 tokoh yang didekati oleh Bung Hatta karena perkembangan dari Indonesia Timur yang mengancam akan keluar dari Indonesia bila kata-kata ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan. Bila yukata di Piagam Jakarta yaitu kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemberontaknya tetap ada, karena mereka merasa ada diskriminasi, ada sesuatu yang tidak melalui kepentingan mereka dan mereka mengancam untuk keluar dari Indonesia. Tentu ini satu kondisi yang sangat berat, tetapi disinilah para muslim negarawan, para penikmat itu memberikan kepada kita keteladanan bagaimana menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar untuk menjaga keutuhan Indonesia, untuk menjaga kelanjutan dari Indonesia merdeka. Mereka rela untuk menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta itu, kemudian mempergunakan ungkapan yang baru yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan waktu itu apa yang mereka lakukan sering disebut sebagai pengorbanan yang terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Ada juga yang menyebutnya sebagai hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Tapi faktanya adalah dengan perubahan itu maka Indonesia Timur tidak jadi keluar dari Indonesia, kemudian Indonesia tetap utuh menjadi negara Republik Indonesia. Dan saya ingin mengatakan bukan berarti kemudian mereka lepas nilai, mereka akan tetap mengawal bahwa yang Maha Esa adalah tauhid, dan karenanya ketika Bung Hatta membacakan pada tanggal 18 Agustus bahwa kesepakatan kita dengan Pak tokoh Islam yang beliau temui, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ada Ki Haji Hashim dari NU, ada Mr. Kasmasin Matimejo dari Partai Islam Indonesia, dia tokoh Masyumi, tokoh Muhammadiyah juga, dan Mr. Tauku Muhammad Hasan dari Aceh. Waktu itu Bung Hatta membacakan kesepakatannya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ungkapan yang mempunyai makna yang sangat berbeda dengan yang disepakati oleh Pak tokoh dan Bung Hatta pada semulanya pada tanggal 3 Agustus malam dan tanggal 18 Agustus pagi. Karenanya Ki Bagus Hadikusumo langsung menyampaikan interupsinya dan menyampaikan bahwa tidak begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, titik, kemanusiaan yang adil dan beradab, titik, kesehatan manusia, titik, dan seterusnya. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak. Nah, ini yang kemudian Bung Hatta belakangan kemudian memberikan penjelasan bahwa memang maksud daripada ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang disebut pertama dibedakan dengan sila kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, karena sila 2, 3, 4, dan 5 itu bahasa Al-Qurannya disebut sebagai hablum minan nas, muamalah yang mungkin ada salahnya, ada khilafnya, ada yang lupa. Dan karenanya ini penting untuk selalu diterangkan, selalu diterangi, selalu dicerahkan oleh nilai yang mutlak benar, itulah nilai agama. Karenanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang menyinari sila-sila yang lain. Itu yang dikatakan juga oleh Hamka bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu ibarat akar gitu ya, dia ada akar tunjang yang menjadi
penguat untuk semua akar-akar yang lain. Atau beliau yang menyampaikan bahwa ibarat angka 10.000, maka istilah pertama itu adalah angka 1, berikutnya adalah angka 000. Kalau satunya hilang, maka berikutnya hilang. Itulah karenanya mengapa kemudian kita dan umat beragama dan Universitas Agama menolak betul rancangan undang-undang tentang HIP, karena dia mengingkari kesepakatan Pancasila sebagai yang final, yaitu Pancasila 18 Agustus, karena dengan RHIP itu kemudian bisa dirumuskan di Pancasilanya adalah Pancasila 1 Juni, Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila, Pancasila yang tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa karena disebutnya hanya ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berperadaban, atau ketuhanan yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, atau ketuhanan yang Maha Esa tapi tidak disebut di nomor 1. Jadi itu adalah bagian daripada penyimpangan sejarah, dan alhamdulillah bisa diluruskan. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa memahami lebih dalam lagi tentang Undang-Undang Dasar dengan sejarah latar belakang daripada tokoh-tokoh yang memerankan di sana adalah menjadi amat sangat penting, kan saya bekal kita untuk menjadi muslim negarawan, untuk memahami ber-Indonesia, ber-Pancasila, relasi antara Pancasila Indonesia dengan umat Islam, dan itu sudah selesai sekali lagi karena justru umat Islam lah yang dengan intelektualisme mereka, dengan tokoh mereka, dengan ormas mereka dan partai mereka yang menyelamatkan Pancasila. Mereka juga yang kemudian menyelamatkan NKRI yang sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus, tapi kemudian oleh Belanda dirubah menjadi RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Itu dikembalikan menjadi NKRI karena peran seorang intelektual Muslim, seorang pimpinan ormas Islam, seorang pimpinan partai Islam, Partai Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Sekali lagi, kemudian karenanya muslim negarawan hadir untuk menyelamatkan Indonesia, hadir untuk meluruskan kiblat bangsa, hadir untuk kemudian menghadirkan pijakan-pijakan yang kuat untuk berlanjutnya Indonesia ke depan. Dengan pendekatan ini maka kita mudah untuk kemudian nanti lebih dalam lagi mempelajari tentang Pancasila, termasuk juga tentang Undang-Undang Dasar, termasuk Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam bingkai keindonesiaan dan kenegarawanan Muslim, kecendekiawanan Muslim, dan kami bercita-cita menuju ke sana. Saya kira dari saya itu dulu, nanti bisa kita sambung dalam sosialisasi yang lainnya. Tapi prinsip di sini saya ingin tegaskan untuk menegaskan kembali bahwa sebagai muslim negarawan, antum semuanya sesungguhnya mempunyai rujukan yang amat sangat kokoh dan kuat, dan itu semuanya ada dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Itulah yang akan menjadi relasi yang sangat kuat dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, dan di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, di dalamnya ada NKRI, dan bagaimana para tokoh umat Islam yang terpelajar, yang negarawan, yang organisatoris, mereka maju ke depan menyelamatkan Indonesia dengan ijtihad dan mujahadah mereka dan tadhiyah mereka, dan termasuk juga untuk menyelamatkan Pancasila, termasuk juga untuk menyelamatkan NKRI. Maka menjadi tugas kita selain memahami lebih dalam lagi, mensosialisasikan, juga adalah untuk membela. Bila kemudian belakangan ada pihak yang ingin mengaburkan sejarah umat Islam, mengaburkan tentang Indonesia, mengaburkan tentang Pancasila, mengaburkan tentang NKRI, relasi antara Islam dan Islam Indonesia, termasuk juga kemudian bahkan menghadirkan Islamofobia maupun juga Indonesiafobia. Tugas cendekiawan Muslim untuk gunakan kedepan mengkoreksi perjalanan yang menyimpang ini untuk membalikannya kepada kiblat bangsa yang sebenarnya. Kalau fikum jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.